Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Masih berjumpa lagi dengan saya Mas Kumambang. Kali ini saya akan membahas tentang lanjutan atau ada kaitannya dengan Sang Guru Sejati, dimana saya pernah menceritakannya kemarin di video saya yang telah lalu. Sebelum ini bisa ditonton di sini ya di sinilah. Oke, tanpa berlama-lama saya akan menceritakan tentang pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu ya yang memberikan pengalaman ya Sang Guru Sejati itu. Siapa itu? Ya Tuhan itu. Guru Sejati itu ya Allah, Tuhan. Dan itu yang menuntun itu Allah dari dalam diri kita, dari dalam diri saya, dalam diri Anda semuanya, dimana satu keadaan Anda akan dibawa ke satu masa atau satu kejadian di mana Anda akan mendapatkan hikmah dari pengalaman hidup itu tadi, dari kejadian-kejadian yang pernah Anda alami, yang pernah kalian alami semuanya sehari-hari, walaupun itu ya itu yang pahit-pahit itulah, pengalaman pahit itulah yang sebenarnya Sang Guru Sejati menuntun kita. Karena di situ setiap pengalaman pahit, setiap kejadian nantinya pasti akan ada hikmahnya. Lah hikmah inilah yang harus kita ambil. Pelajaran adalah ilmu sejati. Ilmu sejati ya pelajaran yang harus kita ambil ini. Hikmah yang harus kita ambil dari setiap kejadian-kejadian yang telah menimpa kita. Makanya jangan mengeluh kalau mendapatkan ujian. Jangan merasa tidak disayang sama Tuhan. Jangan. Justru ketika Anda diberi ujian itulah, kalian diberi ujian itu Allah sayang sama kita. Karena apa? Karena kita akan dinaikkan derajat kita akan dinaikkan tingkat spiritualitas kita akan ditingkatkan lagi ilmu ilmu hikmah, ilmu kebatinan atau ilmu spiritual kita. Dan ini tidak semua orang menyadari, sayangnya begitu. Kadang banyak orang yang mati bunuh diri karena tidak bisa menanggung beban hidup. Itu sebenarnya kan mereka-mereka yang tidak lulus ujian, mereka-mereka yang tidak tahu bahwa dia sedang dituntun oleh Sang Guru Sejati dan akan mendapatkan ilmu sejati itu tadi. Apakah ilmu sejati itu penting? Ya penting, karena inilah pengalaman hidup membuat kita matang, membuat kita lebih bijaksana. Itu ya dari pengalaman-pengalaman hidup, dari berbagai macam ujian, berbagai macam tempaan. Ini penting, sangat penting sekali untuk meningkatkan derajat kita, untuk meningkatkan ilmu kita, untuk meningkatkan spiritualitas kita tentang ilmu ketuhanan. Karena di sini dia Sang Guru Sejati ini sebenarnya ingin mengenalkan dirinya kepada Anda. Allah itu ingin mengenalkan pada diri Anda bahwa Allah lah yang paling kuasa. Jadi kita itu hanya istilahnya kayak wayang-wayang. Wayang dijoget nih yang joget, dijungkir nih yang jungkir, dijungkir walik nih yang jungkir walik. Itu karena dalangnya itu, karena Sang Guru Sejati ini. Ya kita harus mengikuti, jangan sampai kita melawan. Nah, karena itu kan ya kalau kita melawan ya kita akhirnya nantinya kita akan lebih jauh dan jauh dari Tuhan. Kalau kita mendapatkan ujian misalnya, kemudian ujian itu sangat berat, dirasanya sangat berat, akhirnya
dia mengambil jalan pintas misalnya, ya kayak istilahnya diuji kemiskinan lah intinya. Ketika kita diuji kemiskinan, maka ini sangat rawan sekali dan sangat banyak orang yang tidak kuat. Makanya sampai ada yang mengambil jalan pintas, mencari pesugihan, mencari tuyul, mencari bekerja sama dengan setan. Nah, disitulah. Karena ya itu tadi, ketika kita sudah keluar dari jalur yang ditentukan oleh Tuhan, ya gitu kan sebenarnya sudah keluar jalur sebenarnya. Sudah keluar jalur dari ajaran Sang Guru Sejati. Yang seharusnya kita harus melewati jalan ini, kita melewati jalan itu yang ketika itu jalan itu yang memang kelihatan mudah, akan tetapi di situ kita akan tersesat, akan menemui jalan buntu. Dan ini ketika kita menemui jalan buntu, kita tidak bisa pulang, tidak bisa kemana-mana, dan akhirnya kita tersesat. Itu artinya begitu. Makanya kita harus mengikuti alur cerita yang diperanan apa ya, harus mengikuti cerita dari Tuhan. Kita tidak boleh melawan kehendak Tuhan, melawan kehendak Allah. Ini enggak boleh. Karena itu kita akan tersesat dan tersesat. Dan ini pengalaman ini ketika saya rasakan ini, saya itu kan perantau dari kecil, istilahnya dari kecil lah saya itu merantau ya kemana saja. Dari perantauan itulah setiap daerah, ini cerita pribadi, setiap saya mendatangi satu daerah untuk bekerja, ya kan namanya perantau kan ya bekerja. Nah di situ pasti ada saja kejadian-kejadian yang di luar kehendak kita, itu pasti. Dan di situ saya mengalaminya sendiri, dan akhirnya ketika saya perhatikan, setiap hari saya perhatikan, ya itu intinya menuntun kita untuk melihat hikmah yang hasil akhir yang akan terjadi ketika kita mengalami satu kejadian. Nah itu nantinya pasti akan ada hikmahnya. Hikmah inilah, yaitu tadi yang pernah saya katakan adalah ilmu sejati. Dan ilmu sejati ini tidak bisa didapatkan di sekolahan manapun. Dan guru sejati juga kita tidak bisa menemukannya dimanapun kecuali di dalam diri kita. Makanya kita biasakan untuk berdialog dengan diri kita. Kita tenangkan batin, kita tenangkan pikiran. Ya namanya orang menenangkan pikiran itu susah, karena pikiran itu seperti apa ya, diumpamakan seperti monyet, seperti kera, seekor kera. Jadi loncat ke sana, loncat ke sini, loncat ke sana, loncat ke sini. Kita tidak bisa mengendalikan yang namanya pikiran. Tapi perhatikan saja pikiran kita itu kemana, perhatikan saja. Jangan ditahan-tahan, jangan dipusatkan ke satu titik, biarkan saja. Itu namanya bermeditasi. Kalau itu teknik meditasi saya begitu. Jadi pikiran tidak bisa diarahkan kemana-mana, tetapi biarkan saja, dia memikirkan apa saja, biarkan saja. Dan nanti kita akan mengalami ketenangan. Ketika kita mengalami ketenangan inilah, nanti kita akan diberi petunjuk. Petunjuk itu ya dari dalam diri kita, bukan dari, ya terpantul pada kondisi. Jadi nanti ada apa ya? Ada satu kejadian yang di situ kita tahu yang telah kita pikirkan itu ternyata hasilnya begitu. Itu nanti kita akan dituntunnya ke situ. Dan ini setiap orang itu berbeda-beda, tingkat spiritualitasnya itu berbeda, tingkat kesulitannya menemukan Sang Guru Sejati itu juga berbeda, dan jalurnya, caranya kita menemukan Sang Guru Sejati pun tidak sama. Bahkan kita tidak menyadari bahwa kita itu sebenarnya sudah dituntun oleh Sang Guru Sejati, itu juga kita tidak
tidak menyadari. Ketika sadar ya nanti ketika ada hikmahnya, ketika kita menemukan sebuah hikmah, menemukan ilmu sejati, menemukan satu titik jalan terang, baru kita akan menyadari, oh ternyata selama ini saya dituntun oleh sang guru sejati. Itu seperti itu ya. Mungkin itu saja cerita saya tentang sang guru sejati. Mungkin ini bisa membuat jalan terang atau bisa membuat ya kira-kira guru sejati ki ngono kuwi. Iku dadi kita tidak bisa menduga-duga. Tapi jangan sampai kita, intinya begitu, seperti yang telah saya katakan kemarin, bahwa kalau kita ingin menemukan sang guru sejati, jangan pernah punya keyakinan pada makhluk lain kecuali pada diri kita dan pada Tuhan. Jadi kita yakin pada diri kita sendiri. Ketika kita sudah menemukan jati diri, maka kita akan menemukan Tuhan. Dan kita jangan sampai percaya sedikit pun dengan makhluk lain kecuali kepada Allah dan diri kita. Itu intinya begitu. Kalau kita masih ada keyakinan, masih punya kepercayaan atau percaya dengan satu hal di luar diri kita, saya yakin sampai kapanpun Anda tidak akan menemukan sang guru sejati dan tidak akan pernah menyadari bahwa Anda sudah dituntun oleh sang guru sejati. Itu sudah pasti, karena keyakinan pada makhluk lain itu akan menghalangi pertemuan kita dengan sang guru sejati. Maka kalau ingin menemukan sang guru sejati, tinggalkan semua keyakinan atau kepercayaan kepada makhluk di luar diri kita, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kalau kita masih punya keyakinan, punya kepercayaan di selain Allah dan diri kita, ya saya yakin kita tidak akan menemukan sang guru sejati. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menjadi sebuah petunjuk buat kita semuanya atau buat Anda. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om salam, rahayu, rahayu, rahayu.